PPT-nya udah keluar? Sudah, Bu. Oke, ke kontinuan fungsi. Kemarin baru sampai fungsi sebelum mid semester, sekarang kita ke kontinuan fungsi. Fungsi dikatakan kontinu ya, kontinu itu terus-menerus, ini definisinya. Ada kekontinuan di satu titik, dikatakan suatu fungsi kontinu di C, artinya titik C. Fungsi f kontinu di C, jika beberapa selang terbuka di sekitar C, di dalamnya ada daerah asal f. Jadi limit X mendekati C untuk fx, hasilnya akan sama dengan fc. Jadi syaratnya sebenarnya secara penting, poin penting, kekontinuan fungsi itu ada 3. Yang pertama, kalau kita cari limitnya, dia ada. Limit fx mendekati C untuk fx itu ada. Yang kedua, fc-nya ada. fc-nya ada ketika disubstitusikan ke dalam C, dia mempunyai C disubstitusikan ke dalam fungsi, dia ada mempunyai nilai. Jadi jika C berada dalam daerah asal F. Dan yang ketiga, nilai limit X mendekati C Fx itu nilainya akan sama dengan Fc. Jadi tiga-tiganya harus terpenuhi. Jika salah satu saja dari ketiga itu tidak terpenuhi, maka F dikatakan discontinue atau tak continue. Jadi syarat ketiganya harus dipenuhi. Cari limit Fx, cari Fc. Kalau nilai yang pertama dan kedua sama, berarti yang ketiga juga pasti terpenuhi. Berarti dia continue. Satu saja enggak, berarti dia discontinue. Nah, ini contohnya. Fungsinya fx sama dengan x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Kalau pecahan seperti ini, pasti selalu syaratnya x tidak boleh sama dengan 2. Masih ingat kenapa x tidak boleh sama dengan 2? Hasilnya tidak terdefinisi. Iya, karena kalau dia 2 disubstitusikan ke sini, di bawah, di penyebut, 2 kurang 2, 0. Bilangan dibagi 0 ya tak terdefinisi. Ya, jadi andaikan fungsi ini, fx sama dengan x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Dengan syarat x tidak boleh sama dengan 2. Bagaimana seharusnya f didefinisikan di x sama dengan 2? Agar continue di titik itu. Dimaksudnya di titik itu artinya continue di titik x sama dengan 2. Jadi langkah pertama kita cari limitnya dulu. Limit x mendekati c, berarti x mendekati 2. Fungsinya, ini ya, kayak gini. Nah, tadi kayak gini ya. Nah, jadi limit x mendekati c-nya diganti 2. Fx-nya ini fx. X kuadrat min 4 dibagi x min 2. Pencarian limit kemarin ingat aturannya, kalau kita substitusikan 2-nya ke sini, 2 kuadrat 4. 4 kurang 4, 0. 2 kurang 2 juga 0. 0 per 0. Nggak boleh 0 per 0 di sini. Ya kan? 0 per 0-nya nggak boleh di sini, jadi kita harus memfaktorkan dulu. X kuadrat min 4 ketika difaktorkan, dia akan menjadi X min 2 ditambah X plus 2. Di bawahnya tetap X min 2. Karena ini sama, ini bisa dicoret. Jadi limit X mendekati 2, X plus 2. Substitusikan angka 2 di sini. Jadi 2 tambah 2, 4. Ini syarat yang pertama ya kan. Syarat yang kedua kita cari FC. Karena C-nya 2, berarti kita cari F2. Berapa F2? Ini syarat yang pertama nih, saya buat di sini ya. F2 berapa? C-nya 2. X-nya substitusikan kedua di sini, 2-nya. Jadi 2 kuadrat dikurang 4 dibagi 2 kurang 2. Jadi 4 kurang 4, 0 per 0. Syarat yang ketiga. Limit X mendekati C, Fx harus sama dengan Fc. Sekarang apakah sama nilainya? Yang ini 4, yang ini 0. Apakah sama? Ini kan yang pertama dapatnya 4. Yang kedua dapatnya 0. Beda kan jawabannya? 4 dan 0. Satu saja tidak memenuhi, berarti sebenarnya fungsi ini namanya discontinue. Di X sama dengan 2. Ya, begitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana seharusnya F didefinisikan di X sama dengan 2, ini kalau ditanya
Kalau ditanya continue atau tidak, berarti dia discontinue. Tidak continue di X sama dengan 2. Kalau ditanya bagaimana seharusnya F didefinisikan ini. Jadi F didefinisikan F2 sama dengan 4. Karena ketika disubstitusikan C-nya 2, hasilnya akan menjadi 4. Oke. Paham nggak yang ini? Ada pertanyaan yang ini? Nah, sekarang ini. Nyatakan apakah fungsi yang ditunjukkan continue atau tidak di 2. Jika tak continue, jelaskan sebabnya. Oke, coba dikerjain coba. Dicoba seperti yang tadi, apakah dia continue atau tidak di 2. Kebetulan sama, saya ambil angkanya 2 semua. Enggak selalu 2 ya, boleh ganti angka berapapun. Coba dicek apakah fungsi ini continue atau tidak di 2. Ya, ada yang coba yang A, continue tidak di 2? Saya coba share whiteboard ya. Sudah keluar whiteboardnya? Udah, Bu. Nah, coba dicek apakah dia continue di titik 2? Tidak. Langkah pertamanya apa? Benar ya, oke. Langkah pertamanya apa? Cari limit Cari ya. fx. Cari apa? Limit kan? Limit. X mendekati karena tanyanya titiknya 2, mendekati 2, fx gitu ya. Jadi limit, aduh coret ya. Limit X mendekati 2, fx-nya 4x kuadrat min 2x tambah 12. Nah, coba disubstitusikan berapa? Kalau seperti ini tinggal substitusi ya. 4 kali 2 kuadrat, hati-hati yang kuadrat hanya 2 ya. 2 kali 2 tambah 12. Jadi berapa? 4 kali 4 dikurang 4 tambah 12. 24. 24. 8 kurang 4. Oh, kok 24? 2 kali 2 nih. Sorry, 2 kali 2 nih. 4 kali 4, 16 ya. 16 kurang 4, 12 ya. 12 tambah 12, 24. Oke. Sekarang F2 berarti. Sama nggak? Sama ya. 24 juga kan? Karena dia sama akan dengan F2. Berarti dia continue di X sama dengan 2. Seperti itu. Oke, yang mau salin silahkan. Saya mau lanjut ke nomor 2-nya. Sudah? Boleh saya hapus ini? Boleh, Bu. Nomor 2, fx sama dengan 8 per x min 2. Jadi limit x mendekati C, bukan C lagi ya, langsung aja 2 ya. Fx 8 per x min 2. Jadi berapa? 8 per 2 kurang 2 gitu ya? Ya. Apa 8 per 0 nih? Tak? No. Tak. Continue. Tak terdefinisi.
Kalau F2-nya berarti sama ya? Sama kan, terdefinisi. Jadi, dia continue, karena nilainya sama hasilnya, berarti dia continue di X sama dengan 2. Oke, sekarang yang ketiga. Oke, bagus ini ya. X min 3. Jadi, limit X mendekati 2, HX, akar X min 3. Gimana ini coba? Akar 2 min 3. Akar min 1. Syarat akar sebenarnya nggak boleh negatif di dalamnya. Ini ada yang tahu kalau dia negatif seperti namanya apa namanya? Imajiner, ingat? Ada yang pernah Imajiner. belajar? Imajiner. Jadi biar kayak gini nggak apa-apa. Jadi H2 sekarang ya. H2 berarti akar 2 kurang 3. Oke, karena dia dua-duanya ini sama, ya kan? Berarti dia continue di X sama dengan 2. Itu ya. Yang nomor 4. Oke, saya hapus ya. Yang nomor 4. Hmm. 3 kurang 5X kuadrat. Limit X mendekati 2, 3 kurang 5X kuadrat. Nah, gimana nih kalau bentuknya seperti ini, fungsi mutlak? Ini ya. 5 kali 4 kan? 3 kurang 20. Mutlak dari min 17 berapa? 17, ya kan? Kalau H2 sama ini pasti kalau bentuknya kayak ini. Hmm, 17. Oke, karena dia sama berarti dia continue di X sama dengan 2. Sudah disalin ini? Oke, saya lanjut ke nomor 5 ya. Iya. Sebenarnya nggak sulit sih, kamu cuma cari limit sama nilai fungsinya. Kalau nilainya sama, berarti dia continue, gitu aja. Kalau bentuknya bukan pecahan, rata-rata sama sebenarnya. Nah, kalau seperti ini fungsinya nomor 5. Jadi limit, bukan X lagi ya, saya ganti karena ini fungsinya variabelnya udah T, jadi tidak harus selalu X. T mendekati 2, GT. GT berarti T pangkat 3 min 8 per T min 2. Ini kalau substitusikan dia 0 per 0, tapi T pangkat 3 min 8 ini bisa difaktorkan. Bisa nggak ya? Coba T pangkat 3 min 8 Bisa, Bu. dibagi T min 2 sebenarnya. T kuadrat
Itu ya, kalau dikurang ya. Bagi T, 2T ya. 4T. Dikurang. 4 ya. 4T, 8. Ya kan? T-2 kali T kuadrat plus 2T plus 4 dibagi T-2. Sininya harus saya tetap tulis limit karena kita belum substitusi. Maksud ini kan boleh dicoret ya kan? Jadi tinggal limit T mendekati 2, T kuadrat tambah 2T tambah 4. Substitusikan 2 jadi T-nya jadi 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah 4. 4 tambah 4 tambah 4, 12. 12. Jadi kalau dicari GT berarti G2-nya berapa? Substitusikan ke fungsi awal ke yang di sini. 2-nya 2 pangkat 3 dikurang 8 dibagi 2 kurang 2. 0 ya? 8 lah. Jadi nilai limit tidak sama. Berarti dia discontinue di X sama dengan 2. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini, continue dan tidak continue? Tidak. Ada yang mau diulang? Yang diam itu paham atau tidakkah? Jika ada yang perlu diulang, nanti saya ulang. Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, kita next ya. Kalau ada yang nggak paham, silakan ditanya. Jadi kalau saya nggak ngerti, karena saya juga nggak tahu kalian di mana, semuanya off cam gitu ya. Sebenarnya kondisikan aja. Kalau lagi kuliah, ya kita kuliah gitu lah. Anggap lagi di kelas. Belum keluar ya PPT-nya? Belum, Bu. Matthew, biskuitnya dimakan ya. Nah, keluar belum PPT-nya? Keluar, Bu. Nah, ini yang tadi kita bahas. Ini yang kita bahas tadi. Di Zoom kan ini keluar. Keluar, Bu. Oke, saya bahas sedikit yang ini. Kuis UTS kemarin banyak yang salah seperti ini. Kita coba lagi dulu ini. Oke, itu. Ini belum pernah saya bahas kan ya? Sudahkah saya bahas ini? Sepertinya belum, Bu. Oke, saya ulang lagi. Nah ini, untuk fx sama dengan 1 kurang x kuadrat.
cari nilai masing-masing dari F1, F-2, F0. Ayo silakan. Nanti saya tes dulu satu deh. Gampang kok ini. Siap-siap kerjaan dulu. Nanti saya tanya jawabannya. Karena dasar fungsi. Karena minggu depan saya nggak akan melanjutkan fungsi. Kita udah keturunan. Sudah turunan masuk ke integral pula. Udah. Jadi fungsinya harus dipahami dulu. Coba sambilan dicari. Carilah sampai sampai I ya. Gampang kok. Kalau F1 artinya X-nya disubstitusikan dengan angka 1. F-2 X-nya substitusikan dengan min 2. 1/4 ya, masukin 1/4. Oke, saya coba ya. DHG Syekh 2. Ada ya? DHG Syekh 2 yang A berapa jawabannya? F1-nya berapa? DHG ada nggak? Belum ini Bu, lagi dicari Bu. Tinggal substitusikan aja, masukin X-nya dengan angka 1. Sudah? Berapa yuk? Yang A-nya masih banyak latihan di belakangnya itu. Dua kalau Bu. 2 kalau. Kayak mana sih? F1. Berarti 1 dikurang, kan X kuadrat nih ya. X kuadrat, berarti X-nya 1 dikuadrat. Ayo berapa? Jadi 1 dikurang. 1 kuadrat berapa? 1. Nah, 1 kurang 1? 1. 0. 0. Ya. 0. Oke, F-2. M Saka Dewantara. Saka ada? Ya Bu, apa Bu? Yang B, yang B. Yang B. Ah. Gimana? Ganti X dengan angka min 2. Ini kan 1 dikurang X kuadrat. Jadi 1 dikurang X-nya diganti min 2. Min 2 dikuadratkan. Nah, berapa ini jadinya? 1 dikurang, tulis dulu. Nah, min 2 dikuadratkan berapa? Min 2 itu dikuadratkan tuh. Min 3. Min 2 dikuadratkan berapa? Min 2 kali min 2.
Ini min 2. Min 4, min 4. Negatif kali negatif ya positif. Oh, 2 jadi. 4, Bu. 4. Jadi 1 dikurang 4, min Min 3. min 3. Fetina Anisya, F0. Sorry. Jawabannya 1, Bu. Jadi 1 dikurang 0 1 kuadrat. dikurang 0 kuadrat. 1. Zakira Zainal, FK. ND. Berapa? Termute Zakira. 0, Bu. Enggak. X-nya diganti dengan K artinya kan 1 dikurang X kuadrat. Jadi 1 dikurang X-nya diganti K. K kuadrat udah biarin aja kayak gitu. Oke, F-5. Sekarang F-5. Substitusikan dengan angka min 5 X-nya. Tohab Sinagoga Damanik. Min 24. Jadi 1 dikurang min 5 kuadrat gitu ya. 1 kurang 25 min 24. F1/4. Saya buat di sini aja. F1/4. 15/16. 1 dikurang 1/4 kuadrat ya. Berapa Indra? 1 dikurang 1/8. 16. 4 kuadrat itu 16 ya, hati-hati ya, bukan 8. Jadinya berapa? 15/16. Iya, 16/16 dikurang 1/16. 15/16. Yang G. F1 plus H. 1 min H kuadrat plus 2H plus 1. Oke, caranya gimana? 1 dikurang, keluarin ningsi berapa? 1 dikurang. Buka kurung H kuadrat. Ini kan. Jadi 1 dikurang berapa? 1 plus H kuadrat itu berapa? 1 tambah 2H tambah H kuadrat. Gitu ya. Kalau bisa langsung nggak mau pakai tanda kurung ini silahkan, tapi hati-hati dengan tandanya ya. Jadi 1 dikurang min kali 1 min 1, min kali 2H min 2H, min kali H kuadrat min H kuadrat. Paham? Jadi 1 kurang 1 habis ya. Jadi jawabannya tinggal min 2H dikurang H kuadrat. Seperti itu. Yang H sekarang. F1 tambah H dikurang F1. F1 tambah H jawabannya udah ada di soal nomor J. Min 2H min H kuadrat. Min 2H min H kuadrat. F1, F1-nya apa? 0 kan? 0. Iya, 0. Udah, jadi min 2H min H kuadrat itu jawabannya. F2 plus H dikurang F2. Berarti cari dulu ya F2 plus H-nya. 1 dikurang 2 plus H kuadrat. Gitu kan? F2 masukin F2. 1 dikurang 2 kuadrat. Satu dikurang 2 kuadrat. Sorry. 1 dikurang 2 kuadratnya di itu ya. Jadi 1 dikurang 2 plus H kuadrat berarti 2 kuadrat 4. 2 kali 2 kali H 4H plus H kuadrat. Gitu kan? Dikurang 1 min 2 kuadrat berarti 4. Hati-hati tanda ya. Saya juga sering salah di tanda-tanda plus ini. Jadi hati-hati benar. Saran saya kalau ngerjain soal kayak gini langsung koreksi aja. Jadi kalau kamu udah ngerjain sampai 5 soal baru koreksi lagi males kita. Jadi mending satu step langsung rapi. 1 dikurang 4. Min kali 4H min 4H. Min kali H kuadrat min H kuadrat. Dikurang 1 kurang 4 itu min 3. Depannya ada min. Jadi plus ya. Positif.
1 tambah 3, 4. 4 kurang 4, 0 ya. Jadi jawabannya tinggal min 4H dikurang H kuadrat. Nah, ini mungkin jawabannya bisa disalin. Nanti kamu kerjain lagi tanpa melihat jawaban dari saya. Jawaban saya itu sebagai kunci jawaban kalian aja untuk cross check. Itu masih banyak yang salah ya. Salah-salah 4 kuadrat, masih ada yang jawab 8. Hati-hati. 3 kuadrat juga sering ada yang jawab 6. Padahal itu jawabannya 9. Oke, mau di screenshot dulu silahkan sebelum saya lanjut lagi. Oke, boleh saya ganti slide-nya? Boleh, Bu. Boleh. Boleh, Bu. Boleh. Boleh, Bu. Nah, ini natural domain, daerah asal. Saya ada ngajarin kemarin daerah asal. Yang X bilangan real gitu kan. Kalau akar yang A coba. FZ itu sama dengan akar 2Z tambah 3. Jadi syaratnya apa? Daerah asalnya. Akar itu biasanya apa? Dalamnya tidak boleh negatif, benar kan? Ya. Jadi yang A ini 2Z plus 3 itu harus lebih besar sama dengan 0. Karena akar nggak boleh negatif, tapi 0 boleh. Jadi lebih besar sama dengan 0. Jadi 2Z besar sama dengan min 3. Z besar sama dengan min 3 per 2. Jadi domainnya apa? Himpunan X elemen bilangan real, ya kan? Oh, sorry, bukan X lagi ya, Z ya, saya ganti. Z bilangan real dengan syarat Z-nya lebih besar daripada min 3 per 2. Itu ya. Yang B. Yang B itu GV, pecahan. Nah, pecahan itu penyebut di bawahnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi 4V min 1 itu tidak boleh sama dengan 0. 4V tidak boleh sama dengan 1. Jadi V-nya tidak boleh sama dengan 1/4. Jadi sama himpunannya V bilangan real, V-nya tidak boleh sama dengan 1/4. Seperti itu. Yang C, Cx sama dengan akar X kuadrat min 9. Ini akar juga sama kalau akar kerjanya. Yang dalamnya itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi X kuadrat besar sama dengan 9. X-nya besar sama dengan akar dari 9. Plus minus 3 ya, akar 9 itu. Diuji tandanya dulu, bisa min 3, bisa plus 3. Uji 0. 0 itu letaknya di tengah sini. Masukkan ke sini. 0 kuadrat dikurang 9. Min kan? Plus, plus. Ambil daerah yang lebih besar sama dengan 0. Berarti ambil daerah positif. Jadi, apa? X ya, karena X elemen bilangan real. X-nya kecil sama dengan min 3 atau X besar sama dengan 3. Seperti itu. Sebenarnya ingat aja kalau akar dia harus besar sama dengan 0. Kalau dia pecahan seperti ini dia tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Yang HY, yang D sekarang. Yang D gimana? Dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, gitu kan? Jadi min Y pangkat 4 besar sama dengan min 625. Karena sama-sama min, jadi Y pangkat 4, tandanya berubah ya? Kecil dari 625. Ya kan? Y-nya berapa? 625. 5 kali 5. 5 ya? Benar? Ada minusnya pula di sini ya. Tidak masalah. Jadi, Y bilangan real, Y-nya kecil sama dengan 5.
Oke, saya ganti boleh? Boleh, Bu. Nih, masih ingat nggak? Even, odd, or neither. Ganjil, genap, atau tidak keduanya. Jangan salah, masih juga banyak yang salah ini. Masih ada ingat syarat ganjil apa? F min X sama dengan min Fx. Oke. Mana sih? Fungsi. Fungsi ganjil. Jika apa? Fx sama dengan Min Fx. kalau genap apa kalau genap syaratnya? F min X sama dengan Fx. Yang atasnya itu F min X, Bu, harusnya, Bu. Oh, ya. Ini ya, F min X sama dengan min Fx ya kan? Kalau genap F min X sama dengan Fx. Benar nggak? Benar. Nah, A sekarang. Angka pula, nggak ada X. Fx sama dengan 4. Nomor 15. Saya pakai Tidak whiteboard. berduanya. Pakai whiteboard aja ya. Nomor 15-nya Fx sama dengan min 4. Nanti saya ulang lagi, fungsi ganjil F min X, koreksi ya kalau ibu salah, min Fx, fungsi genap F min X sama dengan Fx. Nah, gitu ya. Keluar ya whiteboard ibu ya. Keluar. Jadi kalau ini Fx-nya min 4. Jadi kalau mau min F min X pun tetap jawabannya berapa? Min 4. Benar nggak? Kalau min Ya. Fx berarti min dari min 4. 4. Kita cek sekarang. F min X apakah sama dengan Fx? Dengan min Fx? Yang ini min 4. Yang ini 4. Tidak sama kan? Tidak sama. Berarti bukan fungsi ganjil. Sekarang, apakah F min X sama dengan Fx? F min X min 4. Fx-nya min 4 juga sama ya. Berarti dia fungsi genap. Gitu ya, seperti itu. Jadi kalau ada fungsi, langkah pertama, cari F min X, kemudian cari min Fx. Nanti bandingkannya sesuai yang sebelah kanan ini. Bandingkannya sesuai ini. Oke, yang B sekarang, B nomor 16. Ini boleh dihapus? Boleh. Nomor 16? Boleh, Apa? Fungsi apa nomor 16 jadinya? Ganjil. Fx sama dengan 3x ganjil. Ada yang dapat jawaban lain? Jadi kalau saya cari F min X dulu. Jadi 3 kali min X. Berarti min 3x, gitu kan? Min Fx. Min dari 3x. Min 3x. Apakah F min X sama dengan min Fx?
Min 3X sama dengan min 3X sama. Kalau dia sama berarti dia fungsi ganjil. Apakah dia termasuk fungsi genap? Apakah f min X sama dengan fx? Beda ya. F min X itu dapatnya min 3X. Sedangkan fx dapatnya 3X, tidak sama. Berarti dia bukan fungsi genap. Paham? Sekarang yang nomor 17. Sambil screenshot aja dulu ya. Hapus ya, biar nanti kalian tinggal nyariin lagi ya, nggak lama. Sorry, nomor 16 nanti. Sekarang kita ke nomor 17. Nomor 17, fx sama dengan 2x plus 1. Cari f min x dulu. Berarti 2 kali min x tambah 1. Berapa? 2 kali min x tambah 1. Min 2x plus 1. Oke, min 2x. 2 kali x min 2x plus 1. Sekarang min fx. Min dari 2x plus 1. Jadinya min 2x min 1. Apakah nilai f min x itu sama dengan min fx? Ini Tidak. f min x ini tidak sama. Kalau dia tidak sama, berarti dia bukan fungsi ganjil. Apakah dia termasuk fungsi genap? Apakah f min x itu sama dengan fx? Tidak. Beda, tidak sama. Bukan fungsi genap. Jadi dia bukan keduanya. Bukan fungsi ganjil dan bukan fungsi genap. Bukan keduanya. Nah, seperti itu. Coba yang nomor 18. Saya hapus dulu. Saya catat dulu, nanti saya ganti. Oke, saya ke 18. Saya hapus ya. Fx sama dengan 3x min akar 2. Tuh, sorry. 3x. Fx sama dengan 3x min akar 2. Nah, cek dulu, f min x-nya berapa? 3 kali min x min akar 2. Gitu ya. Min 3x min akar 2. Bagaimana dengan min fx?
min kali 3x min akar 2. Jadi min 3x plus akar 2. Apakah sama? F min x dengan min fx tidak sama. Berarti bukan fungsi ganjil. Apakah ada fungsi genap? Bukan. Bukan. Sebenarnya gampang, nyarinya hati-hati aja. Beda kan? Tidak sama, bukan fungsi genap. Bukan fungsi ganjil dan bukan fungsi genap. Bukan keduanya. Dengan catat dulu. Udah, boleh saya hapus? Boleh, Bu. Nomor 19. Gx sama dengan 3x kuadrat plus 2x min 1. Nah, cari G min x-nya. 3 kali min x kuadrat ditambah 2 kali min x min 1. Jadinya 3x kuadrat plus 2x min 1. min x kuadrat itu x kuadrat min 2x min 1. Kalau min gx harusnya min 3x kuadrat min 2x plus 1. Ganjil genap atau bukan keduanya? Bukan keduanya. Bukan keduanya, oke. G min X itu tidak sama dengan min GX. Dan G min X juga tidak sama dengan GX, ya kan? Jadi bukan keduanya. Oke, saya hapus ya. Nomor 20. Sudah catat ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, kita ke nomor 20. Nomor 20. Nah, ini bentuknya agak seperti pecahan. GU, jadi nggak selalu X. Oke, apakah ganjil, genap, atau keduanya? Ganjil.
Ganjil. Oke, kalau carinya G min U dulu. G min U berarti min U dipangkatkan 3 dibagi 8. Min U pangkat 3 per 8. Bagaimana dengan min GU? Min U pangkat 3 per 8. Sama ya? Karena dia sama berarti dia fungsi ganjil. Oke, ada pertanyaan ganjil genap ini? Oke, saya hapus. Kita lanjut sedikit lagi. Ada keluar nggak? Keluar, Bu. Oke, kita lanjut lagi nih. Saya beres-beresin materi. Oke, nomor 1 gimana jadinya? Fx-nya 3x plus 3, gx-nya x kuadrat. Cari f tambah g2. Berarti f tambah g, berarti x tambah 3 ditambah x kuadrat. Itu kan? Masukin angka 2. Masukin angka 2 jadinya 2 tambah 3, 2 kuadrat. 2 tambah 3 tambah 4. 9 ya. Kalau f titik g. F titik g itu f kali g. Berarti x plus 3 kali x kuadrat. X plus 3, itu 0 ya. Masukin 0. Berarti 0 tambah 3 dikali 0 kuadrat. 0 ya. Yang A, sorry ini yang B. Yang C sekarang. G per F3. G per F. Berarti x kuadrat dibagi x plus 3. Masukin angka 3. 3 kuadrat. 3 tambah 3. 9 per 6. Ini bundaran ya, F bundaran G. FGX. Berarti F, X kuadratnya, G-nya masukkan ke F. Ini, F-nya X plus 3, berarti X kuadrat plus 3. Gitu ya. 1 ya katanya FOG 1. Berarti X-nya diganti 1. 1 kuadrat. 1 tambah 3, 4. Ini siapa ya? Lupa mute. Oke, yang E sekarang. Yang E itu G bundaran F. Berarti GF. F-nya X plus 3. Masukin ke G. G-nya X kuadrat. Berarti X plus 3 dikuadratkan. Maunya tadi GF1. Ini kan 1 ya. Jadi 1 tambah 3 kuadrat. Yang F sekarang. G bundaran F. GF berarti. F-nya X plus 3. Nah, X kuadrat berarti X plus 3 dikuadratkan. Mintanya min 8. Min 8 tambah 3 dikuadratkan. Min 5 kuadrat berarti 25.
Oke, sambil screenshot sedikit lagi limit. Beres. Sudah? Boleh saya hapus? Ya, Bu, silakan, Bu. Boleh, Bu. Sedikit lagi. Nih, limit. Saya cuma review sedikit. Jangan sampai yang sudah 8 kali kemarin nggak ada yang nempel di kalian. Limit X mendekati 1, 2X plus 1. Berarti 2 kali 1 tambah 1. berapa? 1. Jadi 2 kali 1 plus 1 berapa? 3. 3. Oke, next. Ini 3 kali min 1 kuadrat min 1. 3 kurang 1 ya. 2. Yang ini? Perlu difaktorin dulu nggak? Iya. Kalau dia tidak 0 per 0, nggak usah difaktorin. Jadi 2 kuadrat ya. Yang di atas 4 kurang 4, 0. Tapi yang di bawah 8. Biarlah tetap 0 jawabannya. Kalau yang nomor 14, kalau 2 disubstitusikan, dia akan 0 per 0 kan? Jadi harus difaktorkan dulu. Berapa? Min 3, min 2, min 5. Nah, ini gini kan? Nah, ini coret. Jadi limit X mendekati 2, X min 3. 2 kurang 3, Min min 1. 1. Ini siapa yang bocor suaranya ya? Terlalu dekat dengan HP kayaknya nih. Akar 3X min 5. Substitusikan jadi akar 3 kali 3, 9 kurang 5. Sudah. Akar 4 ya. Nah, 2. Minus 2. dan nomor 8. Akar berapa? 5 min 3 dikuadratkan. Min 3 dikuadratkan dulu. 9 kan? 5 kali 9, 45. 45. 2 kali min 3, berarti min 6. Min 6. Berapa? 30? 39. Ya. Kalau ini pangkat 13 ya gampang aja sih. 2 kali min 2 dipangkatkan 3. Itu min 8. Tambah 15 pangkat 13. 2 kali min 8 itu min 16. Min 16 kalau ditambah 15 min 1 kan? Min 1. Jadi jawabannya min Min 1. nomor 10 ini gimana? Min 3. W pangkat 3. Min 2 dipangkatkan 3. Min 8. Min 8 kaliin min 3. 24. 24. Min 2 dikuadratkan 4. 7 kali 4? 28. 50. 2. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan kah? Karena minggu depan kita akan masuk materi baru tentang turunan. Jadi saya nggak akan ngulang fungsi lagi. Sudah turunan kita ke integral dan terakhir matriks. 7 kali lagi pertemuan dengan saya. Itu harus dihabisin. Nanti PPT yang ini nanti saya upload di e-learning-nya. Lupa tadi lagi. Oke, ada pertanyaan? Ini habis. Ini mau difoto, di screenshot dulu silahkan. Untuk dikerjakan ulang. Kalau nggak ada cukup hari ini, ketemu lagi Jumat depan.
Iya, baik ya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu.